Iya, tantangan terbesar menghadapi istri yang sedang hamil apa yang pernah dialamin? Tantangan terbesar adalah kesabaran sebenarnya. Kesabaran. Jadi banyak ini serangan mendadak tiba-tiba gitu kan. Wah kalau gini kayaknya lagi sensitifnya orang hamil. Serangan mendadak. Memang tinggalnya di Gaza apa di mana? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Apa ya, kayak misalnya sesuatu yang ada sesuatu yang misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 kan. Ya. Tapi kalau lagi sensitifnya ibu hamil lah gitu kan, istri lagi hamil 1 tambah 1 sama dengan 2 tetap aja itu nggak bisa sama dengan 2. Gitu kan, kalau menurut dia 10 ya 10 gitu ya, kita ikutin aja. Mau kalah lah. Gitu. Itu yang kadang-kadang kok ini ya, jadi nggak sampai kita nalar logika kita nggak masuk gitu. 1 tambah 1 kan sama dengan 2, kenapa jadi 10 ya gitu kan? Itu menjadi catatan penting bahwa bagaimanapun juga orang punya anak, orang istri hamil itu adalah bagian dari sesuatu yang harus kita rubah. Ketika dia menjadi suami istri akan menjadi tambah status, dia akan jadi bapak dan ibu dari seorang anak. Betul. Dan anak lahir itu bukan kemauan dia. Maka nanti ada 13 hak dasar sebetulnya bahwa anak lahir itu bukan kemauan anak, maka itu menjadi janji kepada Allah bahwa kamu punya istri, kamu pengen punya anak, itu adalah janji dan menjadi amanahmu. Betul. Karena anak itu pun juga tidak kehendaknya untuk jadi anakmu, tapi kamu yang berbuat, maka ada tindakan. Makanya anak menjadi amanah. Ya. Dan sebetulnya tuntutan orang tua tidak menuntut anaknya itu mahir dalam segala hal. Anak harus bisa ini, enggak. Tuntutannya cuma satu. Rabbi habli minas sholihin, supaya anak itu jadi anak baik, anak soleh, anak yang berbudi pekerti baik, anak yang taat pada Tuhannya, taat pada orang tuanya, taat pada aturan yang ada. Iya. Jadi tugas kita adalah seperti itu. Dan lebih penting lagi, jangan pernah berharap anak kita jadi baik kalau kita sendiri tidak baik. Dan yang terpenting juga itu tuh hak administrasi anak ketika dilahirkan itu juga harus dipenuhi. Akte lahirnya, terus kemudian namanya tadi ya seperti Wi sampaikan itu juga harus dipenuhi. Jangan sampai udah brojol, aktenya nggak ada. Jadi pusing dia mau sekolah ya. Ya, paling terakhir kan dilaknat Allah, Allah sangat benci pada orang yang melahirkan tetapi dia tidak menjamin kesejahteraan bagi anaknya. Begitulah dalam surat An-Nisa ayat 9, kamu hendaklah takut kalau kamu melahirkan anak-anak yang lemah, dzurriatan diafan, lemah segalanya. Iya. Oke, Misha, bagaimana hasil karyanya? Tema suami siaga ya. Suami siaga. Banyak bener yang digambar nih. Penuh. Kan saking siaganya. Coba nih. Siaga kan dari hamil suami udah siaga ya. Ketika Iya. apalagi ketika 9 bulan ya, udah masa itu lebih siaga lagi tuh. Nah, tapi jangan senang dulu. Lewatin masa itu setelah anak besar tetap jadi suami siaga. Ini mah bukan siaga. Apa? Siaga, siap saat belanja. Jadi banyak fenomena ya suami-suami yang nemenin istri ya. Kadang rela-relain dia nunggu di mobil aja dah. 2 jam kadang nungguin di. Ini kayaknya pengalaman pribadi nih. Pengalaman semua laki-laki. Gitu ya. Ngalamin gitu juga suami siaga saat belanja. Donita tuh nggak terlalu suka belanja itu anak. Waktu kemarin persiapan melahirkan beli-beli baju segala macam. Bagi-bagi tugas juga. Oke. Orang kalau sudah cantik teh. Nanti perlu dicontoh Nggak ya. mau banyak belanja kalau udah cantik. Oke, jadi Nggak suka belanja itu karena memang nggak dikasih uang belanja apa gimana Mas? Dikasih lah. ini maksudnya Jadi siaga nungguin istri belanja. itu. Mungkin kata Mas Akbar lucu juga tuh. Dan siaga bayarin dijaga, juga. udah sini aja, nggak usah sana-sana lagi, nggak berhenti ntar. Tapi ini berarti antara anak jadi nambah gitu ya? Ya. Tanggung jawabnya jadi nambah. Yang Jadi satu nambah. papa mau belanja, yang satu mamahnya. Ih lucu deh Tepah gitu ya. Oh gitu, oke. Terus kemudian yang terpenting sekali kalau menurut Wi nih Wi, terakhir Wi. Kesiagaan seperti apa sih yang harus, ini bertemu dengan Adi ceritanya alhamdulillah secara sukarela, secara ikhlas Adi langsung menjadi suami yang siaga dan menjadi bapak yang siaga. Amin. Tapi tidak banyak juga laki-laki di luar sana sebagai suami dan sebagai bapak yang kemudian menjadi panik untuk mereka siap mungkin mau siaga tapi ternyata pada saat kenyataannya tidak siaga dan kemudian kepanikan itu yang lebih muncul. Nah, tips apa nih Wi yang bisa disampaikan? Ada 3 hal yang harus diperhatikan bagi seorang suami. 1, siaga tentu berkaitan dengan fisik. Kedua, kaitannya dengan mal, dengan harta.
Yang ketiga kaitannya dengan psikis. Artinya orang yang sedang hamil itu perlu layanan psikologis yang berbeda. Fisik yang berbeda, harta yang berbeda, bahkan yang terakhir adalah layanan ruhani. Bahwa bagaimana juga nanti kita harus pemenuhan secara ruhani itu, dia tahu aturan-aturan agama, apalagi setelah melahirkan. Karena sudah berubah status, yang tadinya hanya suami, sekarang sudah menjadi bapak bagi anaknya. Nah. Begitu. Ya kalau saya nunggu saya ngomong nih. Enggak. Kalau saya sih gini nih. Tidak semua suami itu bapak. Ya. Tapi tidak semua bapak juga suami. Oh. Tapi yang penting adalah tetap tanggung jawab kita kepada anak. Iya, betul biasa. sekali. Tapi saya sebagai perempuan sih sangat berharap sekali suami-suami bisa menjadi juga bapak. Tidak hanya bapak, tapi mereka juga bisa menjadi suami. Iya. Itu tentu saja menjadi impian semua wanita. Oke, terima kasih Adi cerita Terima kasih, hatinya ya. Teh. Mica terima kasih, Akbar, Mas Reli dan juga Uwi terima kasih banyak. Sama-sama. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan cerita hati kawan-kawan saya yang lain yang insya Allah bisa menginspirasi Anda. Terima kasih kehadiran Anda dan terima kasih kebersamaan Anda pemirsa. Nantikan terus kehadiran kami hanya di Kompas TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.